Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya bersama Bu Eni. Masih berkaitan dengan teks argumentasi, namun kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang jenis teks argumentasi, langkah menulis teks argumentasi, kohesi dan koherensi, serta konjungsi. Nah, tentunya sudah tidak sabar ya, mari kita mulai. Nah, Ananda sekalian, sudah tahukah ada berapa jenis teks argumentasi? Mungkin Ananda pernah membacanya sewaktu belajar di tingkat SMP. Nah, Ananda semua perlu diketahui bahwasannya jenis teks argumentasi itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah teks argumentasi rincian, teks yang berisi mengenai pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa rincian penjelas. Kemudian yang kedua, teks argumentasi contoh, teks yang berisi mengenai pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak disangkal lagi oleh pembaca. Kemudian yang ketiga, teks argumentasi sebab akibat. Teks argumentasi sebab akibat yang merupakan sebuah teks yang dikembangkan dengan menyampaikan sebab-sebab yang diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah teks argumentasi akibat sebab. Teks argumentasi akibat sebab merupakan teks yang dikembangkan dengan menyampaikan terlebih dahulu apa akibatnya, baru dicari apa penyebab yang mendasarinya. Begitu mudah kan? Nah, setelah Ananda mengetahui jenis teks argumentasi, lalu bagaimanakah cara menulis teks argumentasi tersebut? Apakah Ananda sudah mencari informasinya? Nah, di sini kita akan membahas yaitu bagaimana langkah menulis teks argumentasi. Langkah menulis teks argumentasi, silakan Anda perhatikan dan simak baik-baik. Yang pertama yaitu adalah menentukan tema dan topik yang ingin dibahas. Pilih topik yang ingin diargumentasikan dan pastikan topik tersebut menarik serta relevan agar menarik pembaca. Jadi di sini pilihlah topik yang menarik sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca atau mengulas teks argumentasi yang kalian buat. Kemudian setelah menentukan topik yang pertama, kemudian yang kedua yaitu adalah menentukan tujuan dari penulisan paragraf. Apakah paragraf ingin ditulis untuk meyakinkan atau mencari dukungan pembaca? Contohnya adalah apakah kamu mendukung atau menentang suatu kebijakan tertentu. Nah, yang kedua yaitu menentukan tujuan dari penulisan paragraf ya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan berbagai data sebagai bukti. Ini dapat berupa fakta statistik, kutipan, hasil penelitian, atau contoh konkret yang relevan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memilih jenis pola pengembangan paragraf. Anda semua telah belajar mengenai pola pengembangan paragraf, baik yang deduktif maupun induktif serta campuran. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah membuat kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan utama dan gagasan pendukung ataupun gagasan penjelas. Ini pun kita telah membahasnya di pertemuan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu adalah melengkapi dan mengembangkan paragraf menjadikan rangkaian yang utuh. Nah, mudah kan ya? Jadi pilih tema yang menarik terlebih dahulu, kemudian menentukan tujuan, kemudian mengumpulkan berbagai data sebagai bukti, memilih jenis pola pengembangan, kemudian membuat kerangka paragraf dan melengkapi atau mengembangkan paragraf tersebut menjadi sebuah teks argumentasi yang utuh yang disertai struktur yang lengkap. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kohesi dan koherensi. Apa sih kohesi? Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Kohesi dapat berupa pengacuan, substitusi, pelesapan,
penggunaan konjungsi, repetisi, sinonim, atau antonim. Apa itu koherensi? Koherensi adalah kepaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Di dalam menyusun sebuah paragraf, seseorang penulis harus memperhatikan kohesi dan koherensi, sehingga paragraf yang disusun tersebut memiliki kesatuan makna yang utuh, tidak ambigu, begitu ya. Baik, Ananda semua, perhatikan berikut disajikan dua buah contoh, ada teks 1 dan teks 2. Perhatikan pada teks satunya, masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu telah mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Nenek moyang suku-suku di pedalaman telah mengolah makanan sederhana. Kandungan gizi dan zat karbohidrat terdapat pada makanan pokok itu. Masyarakat Papua dan Maluku membutuhkan makanan pokok selain beras. Kearifan lokal harus dihidupkan kembali di Papua lewat makanannya. Perhatikan anak-anak sekalian, pada teks 1 ini, pada kalimat pertama membahas mengenai masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad itu makanan pokoknya itu adalah sagu. Sedangkan pada kalimat kedua membahas mengenai nenek moyang suku-suku di pedalaman mengolah makanan dengan cara yang sederhana, sehingga kalimat pertama dan kedua tidak padu, tidak berkesinambungan. Kemudian kalimat ketiga, kandungan gizi dan zat karbohidrat terdapat pada makanan pokok itu. Nah, begitupun pula pada kalimat yang ketiga ini disebutkan pada makanan gizi, kandungan gizi zat karbohidrat terdapat pada makanan pokok itu. Makanan yang seperti apa yang dimaksud tidak begitu jelas, sehingga tidak padu juga. Kemudian, perhatikan pada kalimat keempat. Masyarakat Papua dan Maluku membutuhkan makanan pokok selain beras. Ini jelas sekali. Pada kalimat pertama membahas mengenai bahwasannya makanan pokok masyarakat Papua dan Maluku itu berabad-abad itu adalah sagu. Sedangkan pada kalimat keempat, masyarakat Papua dan Maluku membutuhkan makanan pokok selain beras. Jadi keluar sekali dari pembicaraan pada kalimat pertama. Seharusnya dibahas makanan pokok itu adalah sagu, bukan beras, sehingga tidak padu. Kemudian kalimat yang terakhir, kearifan lokal harus dihidupkan kembali di Papua lewat makanannya. Nah, ini juga kan tidak begitu jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pada teks pertama ini, baik di kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, itu tidak mengalami kohesi ataupun koherensi karena tidak membahas satu permasalahan atau satu pembahasan. Jadi di sini membahas hal-hal yang berbeda, membahas mengenai mengkonsumsi sagu makanan pokoknya, membahas mengenai pengolahannya, kandungan gizi, kemudian makanan pokok selain beras, sehingga tidak mengalami kohesi ataupun koherensi. Tetapi apabila dalam satu teks pertama ini membahas hanya satu pokok permasalahan, misalnya membahas mengenai masyarakat Papua Maluku telah mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Kemudian para kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima membahas mengenai sagu, baru itu dikatakan koheren ataupun koherensi. Begitu ya, jelas ya. Untuk teks pertama tidak mengalami kohesi ataupun koherensi. Nah, sekarang tolong perhatikan pada teks yang kedua. Sagu telah dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu. Nenek moyang suku-suku di pedalaman Papua telah mengolah sagu dengan cara sangat sederhana. Kandungan gizi dan zat karbohidrat yang tinggi pada sagu telah membuat masyarakat Papua tidak kekurangan dalam suplai makanan pokoknya. Sagu telah menjadi makanan pokok sebelum mereka mengenal beras yang dibawa oleh pendatang khususnya dari Jawa. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghidupkan kembali kearifan lokal dengan mengembalikan sagu sebagai makanan pokok di Papua. Nah, kalian perhatikan, di sini terdapat kohesi kata sagu yang diulang pada kalimat pertama dan
kalimat kedua, sehingga menyebabkan kalimat kedua dan kalimat pertama ini mengalami keterpaduan paragraf dan kohesi. Kemudian pada kalimat ketiga pun berbunyi bahwasanya kandungan gizi dan zat karbohidrat yang tinggi pada sagu telah membuat masyarakat Papua tidak kekurangan dalam suplai makanan pokoknya. Itu pun terdapat kata ulang sagu yang ada pada kalimat tersebut, sehingga menyebabkan keterkaitan antara kalimat satu, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Kemudian kalimat keempat, sagu telah menjadi makanan pokok sebelum mereka mengenal beras yang dibawa oleh pendatang khususnya dari Jawa. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu oleh karena itu kita sebaiknya menghidupkan kembali kearifan lokal dengan mengembalikan sagu sebagai makanan pokok di Papua. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwasanya teks kedua ini mengalami kohesi dan koherensi. Karena pada kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima itu mengalami keterpaduan kalimat. Pembahasannya di sini yaitu adalah membahas mengenai sagu yang dijadikan makanan pokok oleh masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad, sehingga teks ini dikatakan kohesi dan koherensi. Begitu mudah ya membedakan antara paragraf yang kohesi maupun paragraf yang tidak kohesi. Bisa dimengerti ya? Salah satu penanda sebuah teks mempunyai hubungan yang koheren biasanya digunakan sebuah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi apa sajakah yang digunakan? Konjungsi atau kata hubung yang digunakan pada teks argumentasi diantaranya sebagai berikut. Pada dasarnya konjungsi itu ada banyak, namun kita gunakan dalam teks ini sebagai berikut. Di antaranya ada konjungsi urutan waktu, kata hubungnya yaitu adalah setelah itu, sebelum itu, sesudah itu, lalu, kemudian, akhirnya, waktu itu, sejak itu, ketika itu. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk penanda waktu. Lalu ada hubungan pilihan, konjungsinya adalah atau. Kemudian hubungan pertentangan, konjungsinya meskipun. Demikian, meskipun begitu, kendati pun, dan Ananda dapat baca. Kemudian hubungan keserasian atau kesesuaian, konjungsinya adalah demikian juga. Kemudian hubungan ketidaksesuaian atau ketidakserasian, konjungsinya adalah padahal. Biasanya konjungsi ini digunakan untuk menentang ya hal-hal yang tidak selaras gitu. Kemudian hubungan tambahan, konjungsinya pula, juga, sebenarnya, dan di samping itu, tambahan lagi, selalu itu. Kemudian ada hubungan perbandingan, konjungsinya sama halnya, berbeda dengan itu, seperti, serupa, sejalan dengan itu. Konjungsi hubungan sebab akibat, konjungsinya adalah akibatnya, karena, sebabnya, biasanya itu. Kemudian hubungan simpulan itu konjungsinya jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, itu adalah konjungsi-konjungsi yang digunakan pada teks argumentasi. Baik, Ananda sekalian, coba perhatikan poster berikut. Di sini disajikan 10 jenis pangan yang lebih sehat dari nasi, begitu ya. Yaitu ada contohnya beras jagung, sagu, sukun, ganyong, umbi Garut, beras singkong, talas, umbi jalar, gemili, dan uwi. Mungkin Ananda ada juga yang baru pertama kali ini yang melihat nama-nama makanan berikut selain beras yang dijadikan sebuah nasi. Nah, dari poster berikut, nanti Ananda silakan membuat sebuah teks argumentasi dengan mencari fakta-fakta dari perpustakaan ataupun di sebuah internet yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuktikan argumen kalian. Nah, tugas tersebut dapat Anda kerjakan secara individu dan mintalah guru kalian untuk memberikan masukan atau mengoreksinya. Semangat selalu!
Dan terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kali ini. Kita telah mempelajari mengenai bagaimana cara menulis teks argumentasi, mempelajari mengenai kohesi dan koherensi. Semoga Ananda semua dapat belajar dengan baik dan menerima materi yang saya sampaikan sebagai referensi. Jadi tetap semangat dalam belajar selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.